Salat jangan sampai diabaikan Bapak Ibu hadirin, anak-anak awak diajaknya. Alhamdulillah kan ramai itu. Awak maribuinya sangene ndak ada. Larangnya. Hei, jangan maribui dengan ustaz. Jari bui salat. Jari bui awak Jumat. Nah, gitu. Jangan diusia. Ribui karibui sah pulang. Contoh, jangan pulang-pulang, jangan. Contoh. Ayo pulang anak kau. Habis tu panggil lo anak wiri remaja datanglah. Hari lah jam 10 aja baraka wiri kau ustaz lah tiba. Hanya tingkai saja dari jauh dari warnet. Mati salah kami bau sia saja. Hanya balian kau balik. Jam pulang lo. Ndak diusia tu doh. Duduk. Ya. Itu kan contoh. Awak pengacui lah nampak itu mah. Kadang Sarawak awak tu mah. Ya. Kadang Sarawak atau Sarawak Kadang? Oh, Sarawak Kadang. Oh, masih lek tu. Baik. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat sehat kita bisa menjalankan ibadah, datang ke masjid. Kemudian kita juga masih diberikan oleh Allah waktu luang dan waktu lapang. Karena banyak manusia-manusia yang sehat, tetapi waktu itu sampai tarwi saya. Akhirnya tidak ada waktu ke masjid itu. Tapi ke tempat lain banyak waktu . Dan alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan hati untuk selalu berada di atas taat, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu pengurus Masjid Nurul Hikmah yang hadir rahimakumullah. Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, alim ulama, cadik pandai, sulua bendang dalam nagari, kaum ibu, para pemuda, pemudi, anak-anak kita sebagai generasi harapan. Harapan itu kan la'allah, mudah-mudahan. Bisa iya, bisa indah. Dia bisa iya, kita harapkan kalau ada proses pendidikan yang baik. Dan tidak bisa kita harapkan kalau memang tidak ada proses pendidikan yang baik sampai ke sana. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita yang rajin datang ke rumah masjid, sampai kadangnya besok tidak alergi je masjid tu. Tidak takut dia dengan masjid. Karena ada je yang takut ke rumah masjid. Akhirnya satu kali saja dia dibawa ke masjid. Tak kala dia sudah meninggal, berada di depan imam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, dan alhamdulillah masjid kita masih penuh. Kalau masih penuh itu berarti ada harapan untuk kurang tuh. Nah, kita berharap tidak akan kurang. Tapi tergantung kawak balik. Kadang ibadah itu ada musiman. Oh, waktu ramai penuh masjid. Ini udah mulai nanti pertengahan menjelang lebaran. Itu yang ramai itu di mall, di luar, di jalan-jalan. Kita berharap endaklah. Kembali kepada kita lagi. Seharusnya di bulan Ramadan ini umat Islam seluruhnya seharusnya dia menjadi orang yang beruntung. Karena nanti Allah akan berikan predikat la'allakum tattaqun. Ketakwaan itu bisa didapat
kalau dijalankan proses dari awal. Dan bisa juga tidak, karena hadis ada yang menjelaskan tentang masalah ghufiralahu, ampunan. Ada manusia yang mendapat ampunan, ada yang tidak. Kapan dia mendapat ampunan itu? Kalau dia menjalankan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau dari awal saja, beko di akhir sakit lah kok, tengah-tengah hindak, itu kan tidak baik dalam proses pelaksanaan ibadah. Tapi bagaimana terus menerus? Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka ada manusia-manusia yang diberikan predikat keberuntungan, manusia yang mendapat maghfirah, manusia yang mendapat ampunan dari Allah itu satu. Ada yang kamu catat? Nah, catat dulu tu deh. Satu. Yang pertama, dia memang melaksanakan puasa itu sendiri. Jadi orang yang beruntung itu dia betul-betul melaksanakan puasa. Kalau tidak melaksanakan puasa dia tidak. Nyo kadang ada je tu. Lah datang bulan Ramadan ndak yo puasanya doh. Apalagi kalau bulan lain. Sedang yang wajib lagi jarang juga, apalagi yang sunat. Maka manusia yang beruntung itu dia memang betul melaksanakan Ramadan, puasanya itu. Karena hadis yang dikatakan Rasul itu man shoma Ramadana, itu sudah populer hadisnya itu. Siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, maka dia mendapat ghufiralahu, ampunan. Jadi satu adalah puasa. Bagaimana kalau dia tidak berpuasa? Tanpa uzur dan halangan syariat, maka dia tidak ada mendapat maghfirah, keberuntungan, la'allakum tattaqun, itu tidak bisa diperolehnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin seluruhnya, baik yang mendengar langsung di masjid kita ini ataupun yang di luar, yang sedang lewat di jalan ataupun di yang YouTube nantinya, puasa jangan sampai tinggal tanpa ada halangan syariat. Qala Rasul, man aftara yauman min Ramadan bala uzrin. Sia yang sengaja ndak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur larangan syariat, lam yaqdihi siyamud dahri wa insamahu, besoknya bayar di hari yang lain, bulan yang lain, ndak bisa dibayar walau dia puasa sepanjang masa. Lai puasa sampai 2024 ndak bisa diganti itu. Kenapa? Dia bala uzrin, tanpa uzur. Mayang uzur tu, faman kana minkum maridan, kalau nyo sakit, au ala safarin, dalam musafir, nyo sakit, beliau tu umur lah 95 tahun atau 100 kurang sangene, beliau sakit konsumsi UB, kata dokter, Pak, sekarang Bapak harus konsumsi ubi, taruh mana rui, ndak boleh tinggal. Kalau tinggal saja ciek jadi, sekali saya ndak diminum ubi tu, Pak mati, kata dokter. Tu takut kayak oh ingin duit je baru tu mah, maka boleh ndak berpuasa. Itu uzur namanya itu. Atau perempuan, biasanya dalam sebulan tu kan dapat jatah itu halangan yang namanya menstruasi dalam ilmu fikih, kecuali mencret. Kalau mencret lain talak lanjutan. Tapi kalau halangan syariat menstruasi itu boleh hendak berpuasa. Malah kalau puasa berdosa olehnya. Itu halangan syariat itu. Kalau tidak ada halangan syariat jangan sampai hendak. Alasan latih lah, sibuk karajo lah, panik lah, ini segala macam, jangan lembur dah. Puasa.
Kalau memang sudah halangan syariat tu boleh tu nanti diqadha kalau taluk. Tapi kalau tidak mungkin diqadha dah. Yang sakit nang gaek tadi itu tidak mungkin. Atau ibu-ibu ko Malayan. Malayan ko carilah dulu. Setiap tahun Malayan tahu ndak? Nya ada je ibu-ibu ko dek saking semangatnya ko tiap tahun Malayan. Karena ajak konsultasi. Apa Malayan biasanya? Ibu tiap tahun Malayan. Iyo, ndak usah puasa. Fidyah saja. Fidyatum ta'amu miskin. Fidyah itu ta'am. Ingat itu ta'am, memberi makan miskin. Bila pembayarannya itu lebih afdol dalam Ramadan. Jangan ditunggu. Iya kalau sampai rayuh muhwa, enggak kok meninggal membawa utang Nah gitu, bayar langsung. Hadirin kaum muslimin, jadi yang berpuasa Allah berikan kepada hamba tersebut maghfirah dan ampunan. Yang kedua, orang yang mendapat keberuntungan maghfirah ampunan dari Allah di bulan Ramadan ini, yaitunya yang melaksanakan puasa salat. Puasa lah tadi, salat. Nyo kadang-kadang ada jo puasa lain sembahyang ndak. Ada. Atau sama namanya babaju lain bahasa Rawa indah. Bentuk tu calik seseorang. Itu kan aneh cara beribadah itu. Puasa talok dia. Tapi solat kau balik mana? Mulai datang ke rumah saji. Wal yang balik mana? Padahal solat itu menentukan, Bapak Ibu hadirin. Tolong diingat ya, solat selalu diingatkan oleh guru kita. Solat. Bantu kaji nak doh na lain sama. Sumbayang ke sumbayang sana dibaca. Iyo. Sadang le dingian tarui solat tu lain dak yo. 5 waktu tu dingian sehari semalam tu. Lain dak yo. Apalagi kalau ndak dingian. Dan lebih bahaya kalau dilarang. Dilarang datang ke rumah masjid. Nah, jadi sebab itu solat menentukan. Banyak banang, kekayaan, pangkat dan jabatan, banyak anak, banyak harta, kalau ndak solat ndak ada gunoi duit. Jadi manusia-manusia yang mengajai duit itu pagi-pagi pulang malam bantiang tulang peras keringat tanpa ada ibadah, hati-hati itu. Onyo kayo, iya, itu istidraj itu. Anaknya banyak, hartanya berlimpah, kekayaannya selalu ada, dia rukun dan damai, sehat-sehat saja. Tapi nya ndak pernah ibadah, ndak pernah solat. Ndak, dosa sakit-sakitnya dah. Jangan senang dulu. Istidraj itu artinya bala, musibah, bencana yang diundur. Nya pasti tiba. Korun gara-gara itu hancurnya tuh. Awalnya Korun itu orang baik. Bacalah di dalam riwayat itu, orang baik. Tapi karena harta dia kilaf, akhirnya tenggelam. Makanya jangan sampai gara-gara harta, gara-gara anak, bapak-bapak, ibu-ibu yang mengasuh cucu, jangan gara-gara cucu awak ndak ke rumah saji. Dulu gara-gara anak dia panik, embo dia anak embo ndak bisa menggari salah ya dah. Sudah itu ndak ada anak lah dah. Cucu tinggal lah. Entahlah cucu embo. Habis itu sial lah. Cicik lah. Bilo kata tu ke rumah saji tu bilo. Lah selalu awak wirid siku tu. Perlu pertimbangan dia awak tu. Apalagi kalau awak pensiun awak lagi gaek ke Bapak Ibu. Jangan banyak mana di rumah tu, di rumah saji banyakan leh. Siap maghrib tu sampai isya ndak usah pulang. Salat sunnah, panik salat sunnah, baca Al-Quran, panik baca Al-Quran, zikir, panik baca zikir. Bagoleh esek lu. Lalunya masuk ke tu dak. Salat lu boleh, zikir lu boleh.
Gitu caranya. Habiskan waktu kita untuk ibadah. Kenapa? Salamukola banyak waktu awak untuk dunia. Jadi oleh sebab itu hadirin, yang melaksanakan ibadah solat, maka dia mendapat keberuntungan dalam pandangan Allah dan Rasul. Karena ibadah solat adalah pertama kali nanti diperiksa di hari kiamat. Jangan ada tak percaya. Lai sawanah itu ustaz nyanyi ada jauh itu tu. Kalau tak percaya, matilah dulu. Habis itu kita tahu suat. Kalau lebih bisa, kalau enggak, taruh salah. Enggak ada ceritanya. Rasulullah dengan anak kandung seorang, Fatimah, salat. Salat. Kata Rasul. Saya Rasulullah bapakmu. Enggak bisa besok menolong di akhirat kalau engkau enggak salat. Salat sayang. Rasulullah jo anak kandung seorang. Kan bisa saja Rasul ngomong, Fatimah, tenang saja, nanti ada papi di akhirat. Aman itu. Tapi enggak. Dia oleh sebab itu, salat jangan sampai diabaikan Bapak Ibu hadirin, anak-anak awak diajaknya. Alhamdulillah kan ramai itu. Awak maribuinya sangenek ndak ada. Larangnya. Jangan maribui, dengan ustaz. Jari bui, salat. Jari bui, awak Jumat. Gitu. Jangan usia. Karibui sah, pulang. Contoh, jangan pulang, jangan. Contoh, ayo pulang anak kau. Habis itu panggil lo, anak wiri remaja datanglah. Hari lah jam 10 aja, baraka wiri kau ustaz lah tiba. Hanya tingkai saya dari jauh dari warnet, mati salah kami bau sia saja. Hanya walian kau balik. Jangan pulang lo. Ndak diusia tu doh, duduk. Ya, itu kan contoh. Awak pengacui lah nampak itu mah. Kadang Sarawak awak tu mah. Ya. Kadang Sarawak atau Sarawak Kadang? Oh Sarawak Kadang. Oh masih lek tu. Baik Bapak Ibu, jadi ajak anak cucu awak ajak ke rumah saji. Jangan usia. Ndak ada Rasulullah ngusir anak dari masjid, ndak ada. Ini pesan Dewan Masjid, makanya kita sampaikan karena kita bahagian dari anggota Dewan Masjid. Jadi tidak ada Rasulullah mengusir anak dari masjid. Ingat Bapak Ibu, bagaluinya, maribuinya, mananginya, maharianya di rumah saji 5, 6, 70 tahun yang akan datang. Anak manangi tadi itu nang kamar ramayan Nurul Hikmah kok. Kini awak lah 60 tambah umur 60 lain nantinya. Lepas tu hendak untuk orang lah tu dah. Dia. Jadi oleh sebab itu didik, bawa, ramaikan masjid untuk selalu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat sunnah tarawih jangan sampai tinggal. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kaum muslimin, kita jam 8:30 selesai, 3 menit lagi. Salat sunat tarawih. Man qama lailatal iman, siapa yang salat sunat tarawih bersama imam hatta sampai selesai melaksanakan salat tarawih itu, maka taktubul, dia dicatat, ditulis lailatal siyamul lailatal qiyamul lailah, dia bagaikan mendirikan malam. Jadi salat sunnah tarawih itu sangat luar biasa pahalanya. Makanya ada mangkoma. Kalau mansoma untuk puasa, mangkoma, siapa yang mendirikan malam itu salat tarawih, salat witir, salat tahajud, baca Al-Quran, zikir dan amalia-amalia lainnya. Siapa yang mendirikan malam, maka dia mendapat ghufiralahu, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, dalam penyampaian ambo tadi kok kurang lama manihe racik bawang dek kurang alui hirono picik dek kurang kuni atau masakan talambiah mata, maafkan ambo tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah, jauh dari itu kita juga sudah saling maaf memaafkan.
kadang-kadang dalam kajian kita wirid di sini yang tidak berkenan, mudah-mudahan semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita, keluarga kita, anak turunan kita dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.